Assalamualaikum sahabat Permata, bersama saya Vena, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Kali ini kita akan membahas mengenai PPI di rumah sakit bersama Ibu Darti Susilawati Eskep selaku IPCN Rumah Sakit Permata Jonggol. Assalamualaikum Bu Darti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Darti, IPCN Rumah Sakit Permata Jonggol. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Ibu, saya kepo deh Bu. IPCN itu apa sih Bu? Iya Ven, jadi IPCN itu adalah Infection Prevention Control Nurse. Jadi yang sebenarnya bahasa familiarnya adalah perawat PPI. Oh, Masya Allah. Iya. Baik teman-teman nih, kali ini kan kita akan membahas PPI di rumah sakit. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih Bu, PPI itu apa sih Bu? Oke, jadi PPI itu adalah suatu singkatan ya. Jadi PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini juga memang sesuai dengan PMK nomor 27 tahun 2017 ya dari Kementerian Kesehatan, bahwa di semua fasilitas kesehatan wajib untuk menjalankan PPI ini. Nah, siapa aja sih sebenarnya yang wajib menjalankan? Jadi semua yang ada di rumah sakit ini. Jadi selain stafnya kan juga ada pastinya pasien, kemudian juga pengunjung seperti itu. Gitu ya Bu. Kan tadi di peraturan itu wajib ya Bu kita melaksanakan PPI ini. Kira-kira bagaimana dan apa saja sih upaya kita menerapkan PPI di rumah sakit? Baik, jadi memang namanya tempat rumah sakit pastinya tempat berkumpul, ya kan? Tempat berkumpul orang yang sehat, pastinya juga ada orang yang sakit, kayak gitu. Jadinya di mana ada tempat berkumpulnya orang yang sehat dan yang orang sakit, pastinya di situ ada risiko. Nah, risiko inilah yang di mana PPI juga harus jalan di rumah sakit ini. Resikonya resiko penularan infeksi, seperti mungkin saat kita sedang cuaca seperti ini ya, sekarang sudah cuacanya juga musim hujan, flu kayak gitu. Nah, bagaimana nih untuk menghindari paling tidak untuk tidak tertular, khususnya untuk mungkin saat berada di rumah sakit kayak gitu. Jadi ya penerapannya yang kita lakukan adalah yang pertama kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan harus dilakukan secara baik yang sesuai standar ya. Standarnya standar apa? Ya standar dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Yang kemudian yang kedua adalah minimal melakukan etika batuk di lingkungan rumah sakit seperti itu. Iya. Baik, yang pertama dulu nih Bu tentang cuci tangan. Kapan saja sih kita harus cuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer ya? Kapan saja itu Bu? Oh iya, baik. Baik teman-teman sahabat Permata, bahwa kebersihan tangan itu ada dua caranya. Jadi bisa menggunakan ini seperti ini yang namanya hand sanitizer atau hand rub. Ini adalah cairan berbasis alkohol. Nah, kemudian kita bisa menggunakan namanya sabun. Pastinya kalau dengan sabun kita berada di toilet ya, dengan ada persediaan air mengalir. Nah, terkait waktunya saat datang ke rumah sakit itu teman-teman sahabat Permata harus melakukan kebersihan tangan dulu. Jadi saat datang ke rumah sakit, kemudian setelah keluar dari toilet, kemudian setelah keluar dari ruang periksa dokter, kemudian pastinya kan di rumah sakit juga pastinya makan dan minum ya. Nah, itu pasti sebelum dan sesudah makan pasti melakukan kebersihan tangan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bahwa setelah sampai di rumah kembali lakukanlah kebersihan tangan. Oh iya, betul. Itu penting banget ya Bu, supaya keluarga di rumah juga tidak tertular ya Bu ya. Jadi paling tidak karena semua aktivitas menggunakan tangan kita. Nah, ini adalah tahap awal kita melakukannya apa ya, kebersihan tangan ini gitu. Betul. Baik. Terus yang kedua tadi etika batuk Bu. Etika batuk yang baik itu seperti apa sih Bu? Oh iya, baik. Terkait etika batuk, sahabat Permata, bahwa ada tata caranya terkait etika batuk ya. Jadi yang pertama adalah bisa sahabat Permata menggunakan tisu. Kemudian apabila memang sahabat Permata saat berkunjung sudah merasakan tidak enak badan seperti flu atau sedang batuk, bahkan pasien yang mungkin sedang menjalankan pengobatan yang
selama 6 sampai 12 bulan ya pengobatan TB, itu paling tidak kami sarankan untuk menggunakan masker saat tiba di rumah sakit, saat berkunjung ke rumah sakit. Nah, jadi bisa pertama menggunakan tisu, kemudian menggunakan masker, dan kalaupun tidak saat di lingkungan rumah sakit, teman-teman sahabat Permata bisa menggunakan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini, ya, batuk ya. Jadi saat batuk atau bersin seperti ini gerakannya. Jadi lengan bagian dalam. Gitu, jangan telapak ya Bu ya? Iya, jangan telapak. Ya? Karena kalau saat telapak ada resiko di mana penularan infeksi itu dari droplet dari percikan yang kita bersinkan. Nah, saat kita lupa cuci tangan, nah inilah yang akhirnya ada resiko yang menularkan kayak gitu. Yang baik itu dengan siku bagian dalam ya Bu ya, minim resiko ya. Betul, baik. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oh iya, kemudian jangan lupa terkait etika batuk ini kami menyarankan untuk para sahabat Permata untuk meludah jangan juga sembarangan. Nah, kayak itu gitu. dia. Iya, jadi diharapkan saat ingin meludah silahkan ke toilet yang ada di lingkungan rumah sakit Permata. Kami menjaga komitmen untuk melindungi seluruh staf dan kemudian pasien pengunjung di area rumah sakit Permata Jonggol minimal dengan satu, kebersihan tangan, kedua kemudian melakukan etika batuk secara baik dan benar. Masya Allah teman-teman, kali ini ilmu yang Bu Darti berikan Masya Allah luar biasa dan penting banget buat kita ketika berkunjung ke rumah sakit, yang alhamdulillah rumah sakit Permata Jonggol ini banyak fasilitas kebersihan tangannya ya Bu? Iya, jadi banyak kalau teman-teman sahabat Permata berkunjung ke sini yang memang ada di sekitar area rawat jalan, itu ditempel biasa di dinding, kemudian ada stiker. Kemudian di rawat inap pun juga ada di depan pintu ruang perawatan. Nah, silakan teman-teman sahabat Permata gunakan fasilitas yang sudah ada kami berikan agar mengurangi infeksi penularan ya Bu ya. Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang ada di rumah ya. Jangan lupa dipraktekkan ketika ke rumah sakit. Baik, cukup sekian podcast kita hari ini bersama saya Vena dan Bu Darti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.